Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kami mau menyembah Yesus. Biarlah segala pujian kami Tuhan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami Tuhan boleh melewati satu minggu ini bersama-sama dengan Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu. Hingga Kau tibakan kami tempat ini dengan satu kerinduan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang belum tiba ke tempat ini. Tibakan tempat ini Tuhan tanpa kekurangan satu apapun. Bila kiranya Tuhan, saudara kami boleh berkumpul di tempat ini, boleh memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya satu dua orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya hanya kuasa Roh Kudus yang boleh mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya kami bersatu hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menerangkan kebenaran firman-Mu. Kami siap mengawali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, silakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila saat ini kita akan memberikan pujian yang terbaik dari dasar hati kita. Kita tinggalkan hari yang kemarin apapun yang terjadi. Kita tidak perlu khawatir dengan hari esok. Karena kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita ajaib perkasa yang menolong kita tepat pada waktunya. Kita akan nyanyikan pujian tak selalu Tuhan menjawab doa. Waktu yang tepat.
kemegahan-Mu. Yesus baik, teramat baik. Jika kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Engkaulah perisaiku.
akan tetap kuat menantang badai hidup yang ada ya Bapa. Dan kami akan mampu menjalani hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan Yesus, menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Dan saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami sampaikan adalah kehendak-Mu, benar-benar dapat Tuhan Yesus membangun iman, memperbaiki kami Tuhan, meneguhkan hati kami. Bahkan kami akan tetap hidup dalam firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kalau pagi hari ini kita ada semua adalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan ya. Kalau kita masih bisa mendekati akhir tahun, saya bilang bukan menyelesaikannya, belum menyelesaikannya ya. Karena waktu 2 minggu itu 2 minggu itu pun banyak hal bisa terjadi. Jangankan 2 minggu, 1 jam, 1 hari, sampai akhir tahun. Kalau kita masih bisa, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua. Ini sudah pernah saya bawakan ibadah sore saudara, tapi saya rindu firman ini juga adalah bagian kita semuanya. Sebenarnya saya kemarin siapkan tentang orang Majus berhubungan dengan Natal, tapi hati saya ingin membawakan ini saudara. Saya siapkan tentang orang Majus yang fokus mencari Tuhan, tidak gampang tergoda dengan banyak hal. Tapi hati saya ingin membawakan ini. Yosua pasal 7. Yosua pasal yang ke-7. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Kita baca dulu nanti ayat yang ke-10 dan yang ke-2 sampai 12. Saudara sudah temukan? Yosua 7 ayat 10 sampai yang 12. Kalau sudah ketemu, mari saya undang bagi berdiri sekali lagi menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama. Yosua pasal 7 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa baca ayat-ayat ini adalah kejadian setelah bangsa Israel mengalahkan meruntuhkan tembok Yeriko. Kalau kita bisa melihat pasal yang ke-6 itu adalah jatuhnya Yeriko. Jatuhnya Yeriko, hancurnya kota Yeriko ini saudara, benar-benar ini adalah karena Tuhan, bukan karena bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu disuruh hanya untuk apa? Berkeliling. Selama 6 hari mereka hanya berkeliling sekali sehari. Pada hari yang ke-7 mereka berkeliling 7 kali. Jadi semuanya itu 7, 13. Dan pada hari yang ke-7, pada kelilingan yang ke-7 mereka hanya bersorak. Tidak ada senjata yang dipakai, tidak ada tombak yang dipakai, tidak ada tangan mereka yang meruntuhkan itu tembok. Kalau penafsir Alkitab menuliskan tembok Yeriko ini saudara, tebalnya kurang lebih 6 meter, tingginya kurang lebih 14 meter, luas kota itu 4 hektar. Kalau pada waktu itu satu kota yang besar. Tetapi kalau sekarang 4 hektar selama ini aja lebih dari 4 hektar ya. Nah, tetapi pada waktu itu inilah kota yang besar. Adalah kota yang memiliki tembok yang luar biasa. Pada masa itu saudara, kekuatan
mengelilingi kota itu. Dan masa itu juga orang-orang berpikir bahwa orang Yeriko dan orang-orang sekeliling kota Yeriko itu, semuanya itu berpikir bahwa mereka adalah kota yang paling kuat. Dewa-dewa mereka itu paling kuat, sehingga tidak mungkin untuk dikalahkan. Tetapi Tuhan sanggup mengalahkannya. Ya. Tuhan melakukan perkara yang ajaib melalui bangsa Israel. Bangsa Israel sekalian katakan tidak menggunakan tombak, tidak menggunakan tangan mereka, tidak melakukan peperangan, tapi melalui ketaatan mereka kepada Tuhan yang hanya disuruh berkeliling sekali-sekali tanpa bicara. Enggak boleh ribut, enggak boleh rame. Selama mereka berkeliling mereka harus diam. Memang tidak menggunakan tangan, tetapi ini butuh satu ketaatan yang luar biasa. Penguasaan diri. Siapa sanggup berkeliling gak ngomong, apalagi sudah arah-arakan ya, rame, saling jongkok gitu. Tetapi ini tidak hanya berbicara bagaimana mereka berkeliling, ada tentang ketaatan mereka kepada perintah Tuhan yang kadang tidak masuk akal. Disuruh berkeliling, enggak boleh rame, enggak boleh ngomong. Mereka harus mengendalikan diri mereka sedemikian rupa terhadap mulut mereka, terhadap hati mereka. Berbicara tentang penguasaan diri. Dan itulah yang menjadi kemenangan mereka, membawa kemenangan. Yang kita tahu dengan pada hari ke-7, kelilingan yang ke-7, pada hari ke-7 mereka bersorak, trompet ditiup, maka runtuhlah itu tembok. Ini kemenangan yang luar biasa. Setelah itu saudara masuk ke pasal 7. Ada satu kota yang disebut adalah kota Ai, ya. Ayat 2 saudara perhatikan, kita di Yosua, jangan ditutup ya. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai. Jadi sekarang bangsa Israel menguasai kota yang besar, yaitu kota Yeriko. Dan Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intilah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu. Satu perintah yang disampaikan Yosua kepada orang-orangnya, intai itu kota Ai. Dan mereka kerjakan. Dan mereka melihat penduduk kota Ai itu kecil. Kota Ai, bukan kota AI ya. Nah, kota kecil. Sehingga saudara, orang-orang yang mengikuti tadi berkata kepada Yosua apa? Oh, itu kota yang kecil. Tidak usah semua bangsa Israel yang pergi. Cukup beberapa ribu saja kita pergi ke sana. Namun kenyataannya, kalau kita lihat kenyataan, saudara nanti baca pasal ini, di situ orang Israel dikalahkan. Bahkan dikatakan ada 36 orang meninggal, dibunuh oleh orang Ai. Mereka pulang dengan kocar-kacir, mereka melarikan diri semuanya. Nah inilah saudara, ketika mereka mengalami kemenangan dengan mengalahkan kota Yeriko yang besar, sekarang menghadapi kota yang kecil, musuh yang kecil, mereka kalah. Nah dari kekalahan itu, itulah yang kita lihat tadi, apa yang dilakukan oleh Yosua sebagai seorang pimpinan. Dengan melihat kekalahan seperti itu, yang dilakukan Yosua adalah datang sujud menyembah Tuhan bersama dengan tua-tua pada waktu itu. Mereka sujud menyembah Tuhan, menggoyangkan pakaian mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada bangsa lain? Ini bangsa Israel, kenapa kami harus datang? Lebih baik kami tadi gak usah kesini, lebih baik kami tinggal di seberang sungai Yordan daripada kami dipermalukan. Kota yang kecil Tuhan, mengapa kami kalah? Dia bersujud sebagai pimpinan adalah sikap yang benar. Sikap yang benar. Siapa yang menyalahkan Yosua? Gak ada. Yosua mengadu kepada Tuhan. Yosua bersujud kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Ayat yang 10 kita perhatikan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Tuhan berfirman kepada Yosua ketika Yosua berseru, Tuhan ini bagaimana? Tuhan ini apa yang terjadi? Kenapa kami dipermalukan? Kekalahan ke kota yang kecil Tuhan, tapi kenapa kami kalah? Kami malu Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa?
Bangun, mengapa kau sujud demikian Yosua? Bangkit. Bangkit Yosua. Lah orang berdoa loh, orang memohon, tetapi kau berkata bangun Yosua, bangkit. Selanjutnya dia katakan orang Israel telah berbuat dosa. Di sini saudaraku, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua bangun, bangkit. Lihat keadaan. Mengapa orang ini kalah? Mengapa bangsa Israel ini kalah? Dikatakan orang Israel telah berbuat dosa. Nah, ya, bila ada suatu hal yang tidak beres, saudara, itu akan menghalangi kemenangan, akan menghalangi akan pertolongan Tuhan kepada kita. Di dalam Yesaya dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar, tetapi yang menghalangi doa kita naik kepada Tuhan apa adalah dosa. Dosa kita yang menghalangi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan, bangun Yosua, bangkit, cari tahu masalahnya, cari tahu persoalannya di mana Yosua. Bangsa Israel ini sudah berdosa, dan dosa mereka lah yang menghalangi akan kemenangan mereka. Pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini juga saya mau sampaikan kepada saudara, kita sudah berdoa, ya. Kita sudah sujud kepada Tuhan, tetapi rasanya jauh sekali jawaban itu. Kenapa Tuhan? Ya. Kita pun bertanya, mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kenapa seperti ini? Tidak ada salahnya seperti Yosua. Firman Tuhan katakan, bangun, cari tahu masalahnya. Cari tahu masalahnya di mana. Seringkali kita hanya menuntut Tuhan, Tuhan tolong saya, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Kita berdoa sepertinya kita sudah berdoa begitu lama tapi tidak dijawab-jawab. Mari ada saatnya kita lihat ke dalam hati kita. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi akan pertolongan Tuhan, yang tidak bisa dilihat orang lain, yang kita mungkin juga nggak sadari. Ya, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Bangun dan gak ada salah, seperti hal yang pernah sering kali saya katakan sama Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, ayo saya ingin tanya Bapak Ibu, penyakit asam urat, kita berdoa, Tuhan sembuhkan asam urat saya. Kira-kira kalau Tuhan bilang bangun, solusinya asam urat yuk, nggak ada ya, masih muda semuanya. Nah, saya ada asam urat ya. Bangun dan cari tahu permasalahannya. Biasanya kalau asam urat itu apa? Masalah makanan. Berarti kita harus tahu mengendalikan diri kita. Kita harus cari tahu juga permasalahan apa yang harus kita atasi. Kita harus tahu juga kalau dalam kerohanian kita ada dosa. Mungkin ketika kita berdoa, Tuhan kenapa ini tidak dijawab? Coba tanya dalam hati kita. Mungkin ada kepahitan. Ya, kepahitan itu menghalangi jawaban doa. Tanpa kita sadari, kepahitan dalam hati kita itu merupakan satu dosa. Kepahitan itulah kemarahan. Kepahitan itulah tidak bisa mengampuni. Kepahitan itu bisa menular, Bapak Ibu. Kekecewaanmu terhadap seseorang, kekecewaanmu terhadap Tuhan, bisa engkau ngomong sama orang, engkau akan menanamkan lagi kekecewaan itu, menanamkan lagi kepahitan itu sama orang lain. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Akarnya di mana? Persoalannya di mana? Pernah saya ceritakan, bukan seorang ibu yang sering saya kunjungi, tekanan darahnya 200, itu dia belum mumet, saudara. Kalau sudah 220 itu baru dia mumet. Mbak, ojo makan terlalu asin. Jawabannya apa? Seringkali ibu buat saya juga ikut darah tinggi, saudara. Gak enak selesai gak asin. Waduh, ini piye. Gak enak selesai gak asin.
Nah, besok-besok apa ini aku sakit apa mumet kenapa tekananku 200. Nah terus makan nopo iwa asin. Lah aja makan iwa asin nggak enak. Nah ini dia apa akar sebenarnya persoalannya. Iya asin tadi, iwa asin tadi. Lebih kalau kita berbicara tentang rohani, penguasaan diri, pengendalian diri. Banyak masalah yang kita hadapi oleh karena diri kita sendiri. Nah ini yang harus kita perubahkan. Ini yang harus kita ubahkan dalam kehidupan kita. Ora etla bora. Enggak cuma berdoa. Berdoa tetapi harus diusahakan, dikerjakan. Tuhan berkati aku Tuhan dengan memegang ayat. Di waktu tidur pun Tuhan memberkati orang yang dikasihinya. Gak usah megain, gak usah bekerja. Kira-kira kebutuhanmu tercukupi gak? Enggak mungkin. Artinya apa sih ayat itu saudara? Di waktu tidur pun Tuhan memberkati orang yang dikasihinya. Artinya bahwa Tuhanlah yang memegang berkat itu, kedaulatan Tuhan untuk memberkati setiap orang. Bukan berarti kita disuruh tidur semua, nanti kita diberkati, bukan seperti itu. Ya, ada lagi orang bilang, kamu gak kerja gini-gini. Burung di udara aja Tuhan pelihara kok. Saya tanya, itu padi datang ke sarang burung atau burung sing datang ke padi? Burung yang datang ke padi. Nah, jadi mari kita bangun lihat masalahnya di mana. Firman Tuhan datang kepada Yosua. Yosua bangkit, cari tahu sebab-sebab kekalahan bangsa Israel. Cari tahu permasalahan kenapa mereka kalah. Ya, itu saudaraku. Jadi berdoa itu bagus dan harus berdoa. Tetapi nggak ada salahnya sesekali koreksi juga diri kita. Amin. Koreksi diri kita, apa sebabnya seperti ini? Ya, kalau di kantor seolah-olah dimusuhi oleh orang lain semuanya kok. Teman-teman nggak ada yang senang sama saya. Ada orang 10 di situ, cuma kami yang nggak disenangi. Cari tahu si permasalahan itu kamu apa 10 orang yang tadi. Kalau semua orang gak cocok sama Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu ya, melalui firman Tuhan ini, mungkin sepanjang tahun ini ada banyak hal yang kita doakan Tuhan, kita bertanya Tuhan kenapa? Gak ada salahnya. Mari koreksi diri kita juga. Gak salah itu Tuhan. Ini kan akhir tahun, refleksi diri sendiri. Jadi mari cari tahu, adakah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya gak katakan sebuah persoalan semuanya karena dosa, tidak. Ada persoalan yang Tuhan izinkan. Ada persoalan yang karena masalah diri kita sendiri, ya. Nah kemudian saudara, kita lanjutkan ayat 11. Saya baca dari 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Nah, Bapak Ibu, adalah masalah mereka itu adalah orang Israel itu mencuri apa? Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Mereka mencurinya, mereka mengambilnya, mereka menyimpannya. Inilah sebab kekalahan bangsa Israel terhadap orang kaya dan kecil. Terhadap persoalan yang kecil mereka kalah. Mengapa? Ketika mereka mengalahkan Yeriko, satu firman Tuhan datang kepada mereka, Bapak Ibu ya. Barang-barang yang dikhususkan itu adalah, mari Yosua pasal 6 ayat yang ke-11 dan 12. Yosua pasal 6 ayat 11. Maaf, saya tulis 7 sebentar ya. Ayat 18-19. Saya salah tulis. Yosua 6 ayat 18-19. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu
sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Yang dicuri di sini saudaraku ya, di ayat yang ke-11 tadi, mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya. Nah, ceritanya ini setelah Tuhan menyuruh bangun Yosua. Yosua bangun dan Yosua memanggil seluruh tua-tua Israel dari suku ke suku, dari keluarga ke keluarga, maka ditemukanlah yang bernama Akan. Yosua bertanya kepada Akan, apa yang engkau perbuat Akan? Kalau di dalam ayat 20, saudara perhatikan. Ayat 19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, aku yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang carahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak, sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Tadi kita sudah baca, perak, emas, tembaga, besi itu adalah barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, dimasukkan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Yang selanjutnya akan, kalau kita pelajari dengan kitab ini akan nextnya nanti akan digunakan, dikelola untuk kebutuhan rumah Tuhan ya. Nah, ini barang-barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Artinya apa sih dikhususkan itu Bapak Ibu? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikhususkan itu artinya diistimewakan, diperuntukkan bagi sesuatu atau bagi seseorang. Jadi barang ini istimewa. Barang yang tadi sudah dikhususkan untuk Tuhan itu istimewa. Itu miliknya Tuhan. Enggak boleh diambil, enggak boleh digunakan, enggak boleh dicuri. Tetapi itulah yang diambil oleh Akan. Barang-barang yang sudah dikhususkan itu miliknya Tuhan, dicuri oleh Akan. Itulah sebab-sebab bangsa Israel kalah. Itulah sebab-sebab bangsa Israel mengalami kekalahan terhadap persoalan yang kecil. Sekarang kita akan melihat sesuatu milik Tuhan, sesuatu yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, tetapi dicuri. Efeknya tidak kecil. Apakah Akan saja yang dihukum? Tidak. Tetapi satu bangsa mengalami satu kekalahan karena kesalahan dari Akan. Seringkali saudara kita merasa, oh gak apa-apa aku tekuk. Tapi efeknya itu bisa ke keluarga kita, bisa ke pekerjaan Tuhan ini. Sesuatu yang dicuri milik Tuhan itu akan berakibat fatal. Apa saja sih? Nah, terapet sebentar lagi ke keuangan. Malaki 3 ayat 10. Nah, tanpa dibaca pun sudah bisa berpikir, bukan? Apa sih yang dicuri? Apa yang diambil ya? Seringkali kita lalai dengan hal itu. Melalui firman Tuhan ini saya ingatkan, apakah sepanjang tahun ini saya lihat di sini sudah mengembalikan miliknya Tuhan. Saya sebut miliknya Tuhan. Itu adalah miliknya Tuhan yang dikhususkan dan kudus di hadapan Tuhan ya. Maleakhi pasal 3 yang berbicara mengenai persepuluhan. Kami jarang berbicara mengenai persepuluhan, tapi nggak apa-apa diingatkan ya. Maleakhi pasal 3, kalau kita baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-12 sebenarnya ya, tapi kita akan baca sedikit saja. Saudara perhatikan ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku
alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, iya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardi bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Di dalam ayat yang kita baca, kata penipu, kalau saudara lihat di terjemahan bahasa Inggris, dikatakan adalah mencuri. Kamu mencuri milikku, katanya Tuhan. Kamu mencuri bagianku. Dan Tuhan menegur keras bangsa Israel. Bangsa Israel berkata, bagaimana kami bisa mencuri Tuhan? Bagaimana kami bisa mencuri milik Tuhan? Bagaimana kami bisa menipu Engkau Tuhan? Engkau kan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, dikatakan engkau menipu mengenai persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Ya, mari Bapak Ibu. Berarti barang-barang yang dikhususkan tadi, ketika itu diambil, dicuri, disimpan, adalah satu hal yang mendatangkan murka Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu. Seharusnya dari ayat ini kita belajar, kamu telah kena masalah, tapi kamu teruskan akan hal itu. Saya tidak berkata kalau saudara tidak mengembalikan milik Tuhan, sudah ya. Tapi nggak ada salahnya diingatkan kembali. Banyak dulu yang saya lihat dulu loh ya, mengembalikan milik Tuhan, mungkin entah berbagai macam hal. Saudara tidak mengembalikannya, tetapi mari kita belajar setia. Belajar mengembalikan milik Tuhan dari hal yang kecil. Jangan tunggu aku kaya nanti Tuhan baru saya kembalikan. Itu keliru. Bukan setelah engkau tercukupi dulu, nanti kalau hasil toko saya, hasil saya seperti baru saya kembali. Bukan. Tetapi dari hal kecil. Tanya anak-anak saya. Dari kecil Noel itu aja bayar persepuluhan, saya ajari. Banyakkah persepuluhan mereka? Kadang cuma 15.000, ya tergantung berkatnya mereka, bukan? Saya nggak menuntut sih saudara kasih nama. Kalau dikasih nama itu, kami bisa lihat, kami doakan. Ada yang turun, ada yang naik. Bulan ini naik, memuji Tuhan. Bulan depan turun, memuji Tuhan. Berarti ini harus didoakan lebih lagi. Bukan berarti nggak didoakan semua saudara ya. Saya senang kalau anak-anak turun. Tapi kalau itu haknya saudara, nggak ditulis juga nggak apa-apa ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa, ditulis juga baik. Yang bisa melihat, Tuhan berkata apa? Engkau mencuri milikku, engkau telah kena kutuk, engkau sudah kena masalah, tetapi engkau meneruskan akan hal itu. Ya tetapi kamu masih menipu aku, jadi tidak mengembalikan milik Tuhan itu. Itu adalah menipu Tuhan. Dan Tuhan berkata ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, tujuannya adalah supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Amin. Mau mengembalikan milik Tuhan? Seberapapun engkau dapat berkat itu, belajar. Kadang di dalamnya hanya 10.000, tapi saudara tahu itu persembahan khusus
dan kekalahan dalam hal-hal yang kecil. Mari mulai tahun depan, ayo belajar. Jangan tunggu engkau kaya berkelimpahan. Engkau akan kaya dan berkelimpahan setelah engkau belajar memberi kepada Tuhan, miliknya Tuhan. Itu kan janji Tuhan. Ayo anak-anak sekolah pun belajar. Sebentar lagi Cynthia dapat berkat. Ajari anak-anak. Ayo sisihno persepuluhanmu. Itu akan mengikuti langkah mereka sampai besar. Ya, jadi kalau kita nggak mengembalikan persepuluhan, firman Tuhan berkata, engkau menipu aku, engkau mencuri aku. Dan itulah salah satu sebab ayat 9, kamu telah kena kutuk, kena masalah, tetapi engkau tetap menipu aku. Nah, kemudian saudara, apalagi sih yang dicuri dari Tuhan? Di dalam, kita buka di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kita baca ayat 9 sampai yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 9 sampai 11. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan yang digerakkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang sering kita curi dari Tuhan tanpa kita sadari? Kemuliaan. Ini berbicara mengenai pelayan Tuhan. Saudaraku, saudara pernah dengar orang berdoa, Tuhan sembunyikan kami di belakang kayu salib. Saudara paham artinya itu? Ketika kita berdoa, Tuhan sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Saya berkata, Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Sehingga apa? Ketika saya melayani seperti firman Tuhan katakan, menyampaikan firman Tuhan, kita engkau memuji Tuhan sebagai WL, engkau bermain musik, engkau sebagai singer, apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, berikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Jangan engkau ambil kemuliaan. Ini gak terlihat. Ketika aku bermain musik dengan bagus, oh musikku memuji diri sendiri, timbul kesombongan. Engkau mencuri akan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa baiklah punya kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sadarilah kemampuan yang kita miliki. Apa yang saya lakukan saat ini memberitakan firman Tuhan. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Jangan ambil, jangan curi bagiannya Tuhan. Itu kemuliaan itu miliknya Tuhan. Pujian itu miliknya Tuhan. Hormat itu miliknya Tuhan. Apa yang kau berikan kepada Tuhan, persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan, berikan pujian kepada Tuhan, tidak perlu diungkit, tidak perlu diubah. Itu enggak perlu. Firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau memberi dengan tangan kanan, hendaklah tangan kirimu tidak. Ini tangan kanan dan tangan kiri artinya apa, saudara? Bahkan sangat dekat. Jadi jangan sampai kita mencuri hormat dari Tuhan. Kalau engkau enggak dihormati, kalau engkau enggak dipuji-puji, engkau enggak terima, marah. Aku kan sudah seperti ini. Tetapi lakukanlah karena itu adalah anugerah Tuhan. Mengapa saya tekankan ini, saudara? Bentar lagi Natal, ya. Natal ini ada yang tampil seperti ini, tampil seperti ini. Ayo, semuanya penampilan kita doakan Tuhan. Aku ingin menyenangkan Engkau. Nanti saudara akan lihat ada hal-hal yang baru dari mak-mak tua-tua ini. Mereka menari. Pengen tahu tak? Surprise. Ya. Mereka jadi berkat. Tapi ingat, itu untuk Tuhan. Apa yang kau berikan hari ini untuk Tuhan. Jangan ada yang mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau bisa WL itu memuji Tuhan
Tuhan, engkau melihat jemaat terberkati, jemaat bisa menikmati hadirat Tuhan, itu untuk Tuhan. Karena itu selalu berdoa, Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah salib Tuhan yang dikedepankan. Jangan sampai ketika engkau gak dihormati, engkau marah. Ketika merasa harga dirimu diinjak, ketika engkau, waktunya saya melayani karena hanya sedikit pergeseran acara saja, pergeseran waktu saja. Saya kan harusnya gini. Mari, ini mau Natal, jaga hati ya, jaga perkataan, jaga perbuatan kita semua. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih? Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ayat yang kita baca tadi kata, ialah yang empunya. Empu itu artinya apa? Pemilik. Tuhanlah pemilik kemuliaan itu. Tuhanlah pemilik hormat itu. Tuhanlah pemilik kuasa itu. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa melayani, firman Tuhan katakan adalah lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Kalau engkau bisa memberi, ini janji iman sudah dikumpulkan, ada yang nyumbang ini, ada yang nyumbang itu. Mereka katakan sama kami, jangan ada yang tahu Tante. Terima kasih. Saya melihat Jumat ini orang yang suka memberi tapi mereka tak mau dikasih tahu. Walaupun sebagian tahu, tapi sebenarnya mereka tidak ingin tahu. Mari Jumat Tuhan adalah kunci dari keberhasilan tahun ke depan. Kemenanganmu sudah dikasih tahu Tuhan. Berikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kalau sepanjang tahun mungkin kita lalai ya, mungkin kita lalai atau kita belum melakukannya, mari belajar. Belajar sedikit demi sedikit. Lakukan firman Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dalam Malian kita berkata apa? Lihat, uji apakah aku tidak akan bukakan pintu berkat. Saudara yang sudah mengembalikan milik Tuhan, saya tanya, semakin berkurang atau semakin bercukupan? Kalau dulu 10 sendokmu sekarang apakah jadi 3? Ayo coba hitung sekarang sendoknya, ayo. Aku mau hitung sendok saya kali ini. Kami juga mengembalikan persepuluhan, saudara. Jangan pikir kami sebagai hamba Tuhan, enggak, kami mengembalikan. Ada prosedur, kami sebagai jemaat membayar kepada tempat ini, kami mengembalikan kepada majelis wilayah, lalu majelis wilayah akan dikirim ke majelis daerah. Dari majelis daerah akan dikirim kembali ke majelis pusat. Dari majelis pusat atau akan dikembalikan juga untuk kebutuhan keperluan hamba-hamba Tuhan melalui renovasi gereja, membangun gereja, ada yang sakit, ada yang sempat. Jadi itu berputar. Kalau firman Tuhan tadi kata adalah keperluan rumah Tuhan. Kalau itu sama saja keperluan akan hamba-hamba Tuhan. Jadi kayak kita kemarin renovasi semuanya dapat berapa? 2,5 juta ya. Waktu kita renovasi dari MD dapat 2,5 juta. Lupa saya, tapi dapat kok. Ya jangan, kok kecil Tante? Ya memang segitu saudara ya, karena itu digunakan seluruh Indonesia. Ayo, mungkin saudara merasa, oh Tante ini pada akhir tahun ngomong masalah uang. Saya rindu ke depannya, bukan hari ini. Bukan cuma tahun ini tinggal 2 minggu bukan, tetapi ke depannya kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika kau melayani, berikan pujian kepada Tuhan ya. Jauhkan kesombongan. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Itu gak terlihat, tidak terlihat, hanya engkau yang tahu. Tetapi efeknya itu bisa berefek pada jemaat ini semua. Ketika kita mencuri, khususnya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati ya. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ingin dipuji-puji, jangan gila hormat. Kalau memang kurang dihargai akan pelayanan, jangan marah, serahkan sama Tuhan. Yang penting saya tetap ingin melayani Tuhan. Amin, pelayan Tuhan. Ayo, pelayan Tuhan, amin.
Siap melayani? Amin. Bahkan aku bisa bilang siap belakang menang kabeh. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak melihat hati saudara saat ini, tetapi Tuhan tahu, karena Dia adalah Maha Tahu. Bagaimana akan menyembunyikan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu Maha Tahu. Selidiki aku, lihat hatiku. Dan kita nyanyikan pujian ini. Saya percaya pagi hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Saya pun belajar melakukan firman Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama-sama dengan Tuhan. 2023 akan kita terima kemenangan. Karena itu berikanlah pujian, kemuliaan kepada Tuhan. Kalau ada hal yang harus diperbaiki dalam hidup kita, mari perbaiki. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita yang mengerti akan diri kita sendiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Lihat
belajar kembali ya Tuhan. Haleluya, segala apa yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang kami persembahkan Tuhan, semuanya adalah untuk haleluya, agar nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Kalau kami haleluya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami haleluya mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami sudah haleluya tidak mengembalikan milik Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah di tahun yang akan datang kami boleh berderap di dalam haleluya Tuhan kekudusan Tuhan. Kami boleh berderap di dalam pemberian yang lebih baik lagi. Haleluya, baik berupa materi, baik berupa tenaga dan pikiran kami Tuhan. Dan semuanya kami kerjakan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Senin tanggal 19 Desember itu adalah latihan choir, tamborin dan latihan tamborin malam kudus jam 18 dan ada penjemputan berarti itu ya. Selasa ibadah doa ditiadakan. Selasa 20 Desember itu adalah latihan musik lengkap. Untuk tanggal 25 Desember ya, WL-nya, singersnya, pemain musik, choirs, tamborin dan malam kudus. Wah, ini latihan akbar ya, semuanya. Jadi ini banyak orang, jadi mohon perhatikan bagi WL, singers, pemain musik, choirs dan tamborin, kemudian malam kudus jam 6 sore. Kemudian Rabu ada latihan pra remaja jam 6 sore, latihan keluarga muda jam 19. Kemudian Kamis ibadah tengah minggu disertai dengan latihan WL-nya Indonesia. Terus latihan keluarga muda ini 19.30. Kemudian Jumat 23 Desember latihan musik Natal, semuanya sama seperti hari Selasa ya, selama seperti hari Selasa. WL, singers, tamborin, choirs dan malam kudus. Ya saudara, mungkin saudara sudah tahu tamborin, ya saudara belum tahu choirs. Ini maksudnya malam kudus apa? Tamborinnya. Oh, tarian malam kudusnya. Kemudian ada choirs. Apa itu choirs? Lihat di tanggal 25. Ya, karena bagi kita itu sesuatu yang baru ya. Sekalipun di gereja-gereja yang gereja-gereja itu sudah banyak. Kemudian hari Sabtu latihan pra remaja jam 6 sore, keluarga muda jam 19. Dan hari Minggu 25 Desember ibadah dan perayaan Natal jam 17 ada penjemputan untuk yang membutuhkan. Jadi ada penjemputan untuk yang membutuhkan ya, karena kalau saudara bisa naik sepeda motor, bisa naik sepeda motor. Tapi kalau saudara naik sepeda motor karena sudah usia lanjut, biasa 60 ke atas, itu malam itu sudah agak ngeremeng-ngeremeng, nggak kelihatan ya, saudara bisa mengajukan diri untuk dijemput sama Pak Wid ya. Kemudian pelayanan altar tanggal 25 Desember bila WL ibadah itu Bapak Rudi dan Ibu Happy, singersnya Ibu Dini dan Saudara Aldo, keyboardnya Saudara Andre, bassnya Saudara Niko, drumnya Saudara Jovan, choirs dan tamborin Bethlehem Youth. Ya, WL acara itu Bapak Simon dan Saudara Livi. Kemudian penerima tamu bagian luar itu Ibu BI dan Ibu BI, Ibu Diana dan Ibu Esther. Pengantar tamu ke dalam dan juga bagian matikan lampu nanti keluarga Bapak Agus, jadi Pak Agus sama Ciin bisa, jadi begitu tamu datang mereka akan disambut oleh Ibu BI, Ibu Esther dan Ibu Diana. Kemudian mereka akan masuk ke gereja dari pintu tengah, itu diantarkan ke tempat duduk yang mana. Kalau bisa bagian yang depan terlebih dahulu dipenuhi. Nanti ada tanda-tanda tempat duduk yang ditandai, itu jangan ditempati,
Jangan, karena itu ada untuk yang nyanyi ya gitu. Kemudian ya Bapak Vicky dan Bapak Agus, bagian keamanan Bapak Dino. Jadi bagian keamanan ini akan menyertai, biasanya Bapak Komposek datang. Jadi ya Om Nino lebih bisa ngomong sama polisi yang ada ya. Kemudian terus berikutnya tidak ada lagi. Ya, berarti ibadah raya pagi ditiadakan, diganti dengan ibadah raya ibadah Natal itu. Dan kemudian untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara nanti setelah dibagikan amplop persembahan dibawa pulang, kemudian diisi dan diberikan nanti itu. Jadi waktu persembahan tanggal 25 itu tidak ada kantong persembahan yang beredar ya. Tetapi ada kotak di situ yang biasa saudara masukkan di situ. Ya itu. Jadi sebentar akan dibagikan oleh Ibu Gembala. Dan nanti tambah dari Ibu Gembala, silakan. Ya, untuk Ke sini. Ya, tak apa-apa. Untuk penerima tamu di luar itu, mohon kehadirannya itu kalau acara jam 5, berarti saudara datang jam 4. Jam 3. Dan sekaligus untuk bagikan snack ya. Jadi terima tamu kasih snack. Nggak ada ya orang masjid, dia di belakangnya. Jadi saya mohon datang jam lebih ya, kalau bisa 1 jam sebelumnya supaya bisa Noto-noto, nyapu-nyapu, ya, ngepel-ngepel, di depannya. Nah, terus untuk sekolah minggu tanggal 25 dan tanggal 1 Januari nanti tidak ada, tetapi digabung ke sore ya. Jadi sekolah minggunya ikutkan ibadah tanggal 25, juga tanggal 1 nanti ikutkan ibadah sore. Untuk tanggal 1 nanti kita pikirkan dulu. Nanti tanggal 25 saja dulu diselesaikan satu-satu ya. Dan setelah ini nanti ada Natal sekolah minggu sederhana. Saudara yang mau ikut boleh ya, nggak dapat parcel tapi dapat makan pasti ya. Aku pengen ngewangi tante tonton-tonton ya silahkan. Nanti jam 11 ada latihan keluarga muda dan pemuda. Jadi saya harapkan saudara datang untuk dapat berlatih. Terima kasih. Iya, tanggal 1 Januari ibadah juga sekali saja, ibadah raya malam. Karena masih belum tahu apakah nanti akan disertai dengan perjamuan kasih. Tapi yang pasti itu juga ada perjamuan kudus awal tahun. Mari kita awali tahun kita, tahun baru itu dengan datang kepada Tuhan, menikmati perjamuan Tuhan yang ada ya. Kita tidak ada yang lain. Musim akan selalu berganti. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita masuk di dalam doa. Haleluya.
Pagi hari ini kami pulang dengan penuh keyakinan Engkau selalu menolong kami, memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Engkau yang memberi makan kami. Haleluya. Karena kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat rencana Natal tanggal 25 Desember Tuhan. Engkau yang menolong acara ini, memberikan cuaca yang cerah. Haleluya, sehingga jemaat-Mu boleh memperingati kelahiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami boleh disukakan, kami boleh dikuatkan Tuhan dengan perayaan Natal ini Tuhan. Dan haleluya, 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 kami boleh menerima berkat yang luar biasa melalui acara Natal ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tolong juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Oh haleluya, pelayanan yang ada Tuhan. Oh haleluya, Engkau tolong ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan Kamu yang tinggi dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah segala tamu dan pujian penyembah kasih kami. Kami yang kembalikan milik Engkau ya Tuhan. Sudah kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, biarlah semuanya naik ke hadirat-Mu. Dan kami yang saya, apa sudah kami tadi boleh tuai berganda seterusnya dengan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Yesus memberkati Engkau, melindungi dan menyertai Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau, serta damai sejahtera bagi Engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat.